Assalamualaikum, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan membahas tentang tahap-tahap dalam mengembangkan kurikulum menggunakan rancangan Understanding by Design. Kelompok kami akan membahas tahap pertama, identifikasi hasil yang diharapkan. Bagaimana penerapannya? Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa itu Understanding by Design. Untuk mendalami Understanding by Design, mari kita lihat terlebih dahulu alur yang dipakai dalam perumusan kurikulum. Yang pertama, forward design, dan yang kedua, backward design. Menurut format desain, fokusnya ada pada aktivitas pembelajaran daripada hasil atau capaian pembelajaran. Sedangkan menurut backward design, fokus utama dalam pembelajaran adalah capaian peserta didik. Artinya, peserta didik harus sampai pada proses pemahaman. Dan menurut kurikulum Merdeka, penggunaan alur yang tepat dalam perumusan kurikulum menggunakan alur backward design. Tahap selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan backward design. Tahap pertama, tentukan hasil yang diharapkan. Apa yang siswa harus ketahui, pahami, dan dapat lakukan setelah menyelesaikan pokok tertentu. Pada tahap ini juga, mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum, juga sesuai dengan perkembangan peserta didik. Berikut tahap kedua, tentukan bukti-bukti yang dapat diterima. Pertanyaan pokoknya yang mesti dijawab di sini adalah bagaimana kita dapat ketahui jika siswa telah mencapai hasil yang diharapkan dan apa bukti-bukti yang kita harapkan untuk mendukung pemahaman siswa. Ketiga, tentukan instruksi dan proses belajar yang ingin diterapkan. Setelah kita memastikan hasil apa yang diharapkan dan bukti apa yang dapat menunjang pencapaian hasil itu, lalu kita tentukan bagaimana proses belajar harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran itu. Implementasinya dalam pembelajaran yaitu tujuan yang ditetapkan berhitung untuk memecahkan masalah dunia nyata. Peserta didik akan memahami bahwa yang pertama, setiap jenis bilangan positif, negatif, desimal, pecahan, dan persen dapat digunakan untuk memudahkan memahami peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, konsep perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan merupakan aktivitas matematika yang selalu digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan penting atau pemantik, menurut kalian kapan penjumlahan bilangan bulat menghasilkan 0? Yang kedua, menurut kalian berapakah hasil dari 3 dibagi 0? Dari pembelajaran yang dilakukan, hasil yang ingin dicapai yaitu peserta didik akan dapat merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan bilangan bulat.